dalam Pray From Home. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita mendengar firman dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami bersyukur, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami disegarkan, kami dikuatkan, kami bersyukur. Terima kasih, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagimu untuk memberkati umat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan, untuk menjamah kami, untuk memulihkan kami. Kami bersyukur, terima kasih
Haleluya. Kekuatan yang baru, kemenangan darimu, kau nyatakan bagi kami yang berharap kepadamu. Sungguh kaulah kemenangan, sungguh kaulah sumber hikmah, kau sumber pengharapan bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersabda buat kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Bahkan lewat firman-Mu kami dapat mengerti, semakin mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Bersabda buat kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saya akan sharing satu hal tentang pantang mundur. Ada begitu banyak orang yang tentu saja mudah menyerah, mudah mundur. Tapi ada banyak orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah mundur. Mari kita tidak berpolemik di sini, kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling menghakimi, karena kita menyadari bahwa orang bisa menyerah dan mundur, tetapi ada juga orang yang tetap bertahan sampai pada akhirnya. Malam ini saya akan sharing tentang pantang mundur. Nah, kita baca dari Ayub 39 ayat yang ke-25. Dikatakan, Ayub 39 ayat 25, kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Dalam segala hal, orang yang semacam ini sangat luar biasa. Dia tetap teguh, dia tetap kuat, dia mau maju terus, dia pantang mundur. Tetapi hari-hari ini kita harus melihat apa yang harus kita lakukan untuk hal yang pertama, pantang mundur. Jangan mau mundur sebelum mencoba. Kalau kita mundur sebelum mencoba, berarti kita sudah menyerah sebelum melakukan, bertindak, bekerja, bertanding. Dan jangan mau mundur sebelum mencoba. Karena kalau kita mundur sebelum mencoba, berarti kita malas berusaha. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak tokoh. Salah satunya Thomas Alva Edison. Dia berkata, bukannya saya gagal berkali-kali, tapi saya menemukan 10.000 cara yang baru, menemukan sesuatu yang baru. Orang yang punya pola pikir yang benar, mindset yang benar, akan berkata-kata yang benar. Mari isi hati kita dengan kebenaran, isi pikiran kita dengan kebenaran, dan biarlah mulut kita memperkatakan kebenaran. Pastikan itu, karena mulut yang memperkatakan caci maki, memperkatakan kutukan, memperkatakan tuduhan, pikirannya pun tidak diisi dengan pikiran yang benar, dan hatinya pun tidak diisi dengan kebenaran. Waktu kita mengisi hidup kita dengan kebenaran, Sang Firman bertata dalam hidup kita, maka pikiran kita pun pikiran firman, pikiran Kristus, sehingga mulut kita pun memperkatakan perkataan Kristus, perkataan yang diurapi, perkataan yang menguatkan, perkataan yang meneguhkan, perkataan yang membangun. Dan saya percaya kita nggak akan mudah mundur sebelum mencoba. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan memberi kesempatan kepada kita, lakukan terus dengan yang terbaik. Dan jangan mau menyerah, karena dalam kehidupan kita masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan, seperti sebuah pertandingan sepak bola, ada waktu 90 menit. Sampai 90 menit belum berakhir, berarti masih ada kesempatan. Mari kita berjuang yang terbaik. Selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan, sekalipun kita lelah, sekalipun kita sudah berkata, aku loyo, aku tidak berdaya. Tapi kalau ada orang-orang di sekitar kita menguatkan kita, mendorong kita,
membantu kita. Ayo, kuatkan, teguhkan hatimu, maju terus. Saudara yang dikasih Tuhan, lakukan yang terbaik setiap hari. Terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya tidak akan jemu-jemu berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, dia memperoleh kekuatan yang baru, dia memperoleh hikmat yang baru, sehingga waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi masalah, kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan oleh karena hikmat Tuhan, oleh karena pengharapan kita di dalam Tuhan, oleh karena kita mengerti bahwa Tuhan selalu memberi pada kita kesempatan. Tetap andalkan Tuhan dan tidak mudah menyerah dan mundur. Hal yang pertama, pantang mundur. Hal yang kedua, jika harus mundur. Jadi relevan dan adil sekali. Ada waktunya kita pantang mundur, maju terus. Namun ada waktunya kita ini harus mundur. Mundur sejenak untuk koreksi diri. Mundur sejenak untuk refleksi diri. Mulai bercermin. Apa yang harus dilakukan? Jangan maju terus, penuh dengan semangat, tapi tanpa hikmat. Semangat tanpa hikmat akhirnya sesat. Tetapi kita minta hikmat Tuhan. Dengan penuh semangat, kita maju. Maka sesuatu yang hebat terjadi, sesuatu yang dahsyat terjadi. Jadi semangat saja nggak cukup, hikmat Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, kalau hikmat Tuhan menuntun kepada kita berhenti sejenak, jangan asal maju, tujuannya untuk koreksi diri. Jangan-jangan kita maju yang salah, kebablasan. Kita harusnya belok kanan, malah kita belok kiri. Kalau kita teruskan, makin jauh dari sasaran. Kita harus koreksi diri, kita harus bercermin, refleksi diri, dan kita juga harus mau mundur untuk reposisi. Apa itu reposisi? Penempatan ke posisi yang baru atau penempatan ke posisi yang berbeda. Siap untuk mundur reposisi. Berganti posisi. Berganti posisi itu bukan sesuatu yang salah, tetapi membentuk kita, menuntun kita kepada posisi yang lebih tepat, lebih berdaya guna, supaya kita lebih maksimal, sehingga pekerjaan kita, pelayanan kita makin maju, makin berkembang, makin berbuah lebat dan manis. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mundur ada baiknya untuk memberi kesempatan kepada orang yang lain yang lebih kompeten, yang lebih cakap daripada kita. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang mundur, siap mundur, karena ada orang yang lebih kompeten, lebih cakap untuk menggantikan. Karena orang yang mundur ini bisa berganti posisi, bukan ke bawah, malah bisa lebih ke atas. Tuhan promosikan. Jadi Tuhan mau kita ini siap mundur. Bukankah anak panah sebelum melesat lewat busur dan tali, maka talinya harus ditarik ke belakang, dan anak panah yang akan diluncurkan harus ditarik ke belakang dulu. Jadi, yang namanya mundur atau reposisi, berganti posisi, sebenarnya dipersiapkan untuk promosi. Nah, seringkali kalau kita ini diminta mundur, nggak mau mundur. Kalau Tuhan minta kita mundur, jangan dilawan, jangan ditentang. Itu baik. Itu baik adanya. Karena Tuhan persiapkan kita sejenak untuk mundur, untuk melesat lebih cepat daripada yang pernah kita pikirkan dan doakan. Saudara yang dikasih Tuhan, jabatan kita, pekerjaan kita, semua yang kita punya, harta benda dan lain sebagainya, itu punya Tuhan, dititipkan kepada kita, dipercayakan kepada kita. Jadi, jangan sampai kita pegang erat-erat. Kalau Tuhan minta, berikan. Karena Tuhan mau ganti yang lebih baik, karena Tuhan mau ganti yang terbaik.
siapkan diri kita masing-masing untuk hal itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan mundur bukan suatu hal yang memalukan jika itu memang harus dilakukan. Contohnya, mundur yang benar. Pemain sepak bola, bola basket, pemain tinju, olahragawan, olahragawati, itu mundur karena faktor usia. Ya, itu namanya sadar diri. Ada waktunya untuk mundur, ya mundur. Jangan maju terus. Dan akhirnya jadi keguyon orang-orang, jadi tertawaan orang. Kok nggak tahu diri? Nah, contoh mundur yang benar. CEO, direktur utama, dirut, mau mundur, memberi kesempatan kepada orang yang lebih muda, yang lebih kompeten. Bukan berarti dia nggak bekerja lagi. Dia tetap ada di situ. Buktinya, CEO-nya Alibaba, dia mundur, dia beri kesempatan buat orang lain. Dia sudah rancangkan itu. Kemudian CEO-CEO yang di tempat-tempat yang lain, termasuk CEO-nya TikTok, sudah berencana mundur. Dia berkata, saya mau mundur, saya mau bermimpi, dan saya mau melamun. Kita pikir melamun itu yang negatif. Ternyata melamun yang dia lakukan adalah melamun, memimpikan sesuatu, dan biarlah apa yang saya lamunkan, impikan itu akan saya wujudkan. Nah, itulah yang namanya pemimpin yang hebat, yang mau mundur tapi untuk maju lebih melesat. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar. Maju terus atau mundur tergantung dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Ada waktunya kita pantang mundur karena Tuhan bicara maju terus. Tapi ada waktunya Tuhan bilang mundurlah. Ingat, kalau Tuhan suruh kita mundur karena Tuhan mau kita maju, melesat, lebih cepat ke tempat-tempat yang tepat. Percayalah, Tuhan punya tempat yang terbaik buat kita semua. Jadi kita nggak perlu rebutan tempat, karena Tuhan tahu menempatkan kita di tempat yang tepat, di saat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar pantang mundur. Kami mau maju terus, dan kami juga belajar kapan waktunya mundur. Kalau Tuhan yang tuntun kami untuk mundur, kami tidak malu, karena Tuhan menuntun kami untuk mundur dan dipersiapkan maju melesat lebih cepat di tempat yang tepat. Terima kasih Bapa. Semua yang kami punya adalah milik Tuhan dan kepercayaan yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, ajar kami setia untuk mengelolanya dan ajar kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk beberapa anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa untuk Ibu Ikut, untuk Ibu Menok, dan untuk Bu Poyen khususnya dari kanker kandungan. Kami berdoa Bu Poyen yang sedang ada di dalam rumah sakit RKZ Surabaya sedang mengalami kanker kandungan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami berdoa Tuhan, tolong. Dan para ibu yang lain, para bapak yang lain yang sedang mengikuti Pray From Home atau keluarganya, kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan buat mereka. Tak lupa kami berdoa buat Pak Slamet yang sudah mengalami pemulihan luar biasa dari stroke-nya, dan Pak Roni mengalami pemulihan dari retina mata. Kami percaya Yofi ketika masuk dalam masa kemoterapi, Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan hatinya buat dia. Kami bersyukur untuk Ibu Mega yang makin hari makin kuat, makin sehat. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalami COVID-19. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan dengan cepat. Kami minta ya Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami semua mengalami kesembuhan, kesehatan yang prima, kekuatan yang di atas rata-rata, hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja setiap hari, melayani pekerjaan Tuhan setiap hari sebagai hamba-hamba Tuhan. Baik yang sebagai karyawan
sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, kami berdoa ya Tuhan, di tempat di mana kami bekerja dan melayani masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan pertolongan buat kami. Di mana kami melakukan protokol kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari tindakan-tindakan yang jahat. Tapi datanglah segala berkat yang Tuhan arahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami tidak sombong, tapi kami belajar bersyukur untuk dapat mengelola setiap kepercayaan yang datang dari Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jemaat Roh Jajak yang pray from home bersama dengan kami, juga keluarga Alvinsiu yang ada di Selangor yang sedang masuk masa lockdown selama 2 minggu ke depan, kami berdoa Tuhan melindungi keluarga Alvinsiu dan para kekasih Tuhan yang ada di Malaysia lainnya. Kami juga berdoa Miss Lydia, keluarganya yang ada di Manado maupun yang ada di Jakarta. Tuhan memberikan perlindungan kesehatan yang luar biasa, memberkati pelayanan dari mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Siana yang ada di Tangerang. Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan hati. Tuhan memberikan pertolongan, memberikan hikmat khusus baginya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Haris dan Intan tetap sehati, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap melayani dengan sungguh-sungguh customer mereka, dan kami percaya Tuhan sanggup memberkati rumah tangga dan keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Yuliana yang ada di Bali, juga keluarganya di berbagai tempat. Tuhan melindungi, memberkati mereka. Demikian pula para kekasih Tuhan yang setia dalam pray from home. Kami berdoa rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya berlipat ganda. Berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia, dan biarlah proses vaksinasi dari desa demi desa, kota demi kota, pulau demi pulau berlangsung dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, vaksin sudah makin banyak tersedia, dan biarlah rakyat Indonesia semakin banyak yang melakukan vaksinasi COVID-19. Dan kami juga berdoa, biarlah vaksin untuk anak-anak juga akan tersedia buat bangsa Indonesia. Kami berdoa, kami berseru dalam nama Yesus. Kami berdoa sekarang buat saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri, di berbagai daerah yang sedang mengalami lockdown. Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan di dalam hati mereka, dan biarlah pekerjaan yang mereka lakukan dapat dikerjakan dari rumah, dan Tuhan melindungi, membela, menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini masuk masa ujian. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian, kekuatan, daya tahan yang luar biasa di dalam menghadapi ujian yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap percaya Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.